materi apa saja yang akan muncul di PAS nanti. PAS, apalagi PAS-nya online, misalkan langsung ke sekolah nilainya itu udah nggak bisa dirubah. Jadi hati-hati dengan nilai PAS. Jadi hati-hati dengan nilai PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama materi seni musik. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama sebulan kemarin kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang udah dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk teman-teman yang belum, silahkan di like dan subscribe channel kedua saya ini. Channel pertama yang GMS isi violin itu udah saya khususkan, itu khusus biola aja. Nah, di sini channel ini saya akan gunakan untuk materi seni musik. Itu akan lebih umum, materinya lebih banyak musiknya dan tidak terlalu ke biola banget. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan. Hari ini tidak akan menambah materi baru, hanya penguatan saja, hanya mengingatkan kembali materi apa saja yang udah kita pelajari di semester ini dan materi apa saja yang akan muncul di PAS nanti gitu. Oke. Yang pertama di sini kita harus tahu apa itu chord ya. Jadi chord itu dua nada atau lebih yang dimainkan bersamaan atau ya berurutan untuk mengiringi sebuah melodi. Biasanya ini chord ini 3 nada ya, trinada. Chord itu minimal 3 nada yang biasa dipakai gitu. Terus ada rumus-rumusnya. Chord itu kan ada mayor, ada minor. Nah, kalian harus ingat rumus mayor kayak gimana, rumus minor kayak gimana. Itu kan rumusnya ada jarak, ya, intervalnya. Jadi chord itu ada 3 nada. Ini ada A, nada B, nada C misalkan. Nada A, B, C ini kita harus ingat jarak dari A ke B berapa. Kalau mayor A ke B-nya berapa, B ke C-nya berapa gitu. Ya. Kalau minor A ke B-nya berapa, B ke C-nya berapa. Nah, itu harus ingat. Ingat-ingatnya gini cara mengingatnya. Kalau mayor itu mayoritas kan misalkan dari kata mayor itu. Jadi yang lebih besar. Artinya yang lebih besarnya di depan. Yang lebih besarnya di depan. Jadi misalkan kan 2 sama 1,5. Jarak AB ini jaraknya 2. Nah, jarak C ya BC ini jaraknya 1,5 seperti itu. Kalau minor kebalikannya. Kalau minor itu AB-nya 1,5 deket, nah BC-nya 2. Gitu. Itu rumusnya, itu ingat-ingat. Oke, ini juga harus tahu susunan nada dalam chord, dalam sebuah chord. Jadi kalau misalkan cara membentuk isi atau susunan nada dalam chord itu, kalau tangga nada C itu mudah sekali. Kalau tangga nada C misalkan kita mulai dari C, kan nada di C itu ada C, D, E, F, G, A, B, C. Itu tinggal diloncatin saja. Kalau misalkan yang diminta chord C berarti C, E, G. Ya, D sama F-nya dilewat gitu. C, E, G itu chord C mayor gitu. Nah, dan yang harus diingat-ingat lagi, rumus chord itu selain yang rumus intervalnya, itu ada rumus tingkatannya, akord tingkatnya. Tingkat 1 itu mayor, tingkat 2 itu minor. Minor, mayor, mayor, minor, dim. Ada 7. Mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Artinya gimana? Itu kalau tangan ada C, tingkat 1-nya C berarti C-nya mayor gitu.
Kalau tingkat 2-nya D berarti D-nya minor. E minor, F mayor, G mayor, A minor, B dim. Jadi mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Nah itu dia menentukan mayor atau minornya. Kemudian isinya yang tadi kan C, D, E, F, G. Tinggal diloncatin aja. Berarti yang dimainin itu C, E, G. Jadi C, E, G-nya saja yang dimainin. Itu isi dalam chord C. Nah, kalau misalkan di dalam chord D minor berarti ini kan C, D, E, F, G, A, B gitu ya, dan seterusnya. Kita ambil mulai dari D loncatin, E-nya loncatin berarti F, dari F G-nya loncatin jadi A, jadi D, F, A. Itu isi dalam chord minor seperti itu. Oke, kemudian jadi dalam chord mayor dengan chord minor itu bedanya itu hanya di tengahnya saja. Jadi jarak dari nada ke-1 dengan nada ketiganya itu dia sama ya, ujung kiri dan ujung kanannya sama. Yang membedakan tengahnya, karena kan ada yang tengahnya mepet ke depan, ada yang mepet ke belakang seperti itu. Kalau misalkan dari C mayor itu kan C E G. Jadi si E-nya ini kan C ke E-nya 2, jaraknya 2. Nah, untuk menjadi minor, kalau minor itu jarak dari C ke E-nya harus 1,5, berarti bukan E, tapi E turun, E flat gitu. Jadi chordnya, jadi jaraknya itu jadi 1,5. Nadanya jadi beda, bukan C E G lagi, tapi C E flat, E turun ya, terus G gitu. Ini otomatis menjadi 2, yang E flat juga jaraknya. Yang C ke E-nya ini dia harus turun ke belakang, E-nya jadi 1,5 seperti itu. Itu cara mengubah chord minor ke mayor atau mayor ke minor seperti itu. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan, nanti ditanyain tingkat, misalkan chord di dalam tangga nada C itu di tingkat kelima misalkan. Nah, tingkat kelima itu ingat-ingat apa? C, D, E, F, G. Nah, berarti G. Chordnya, chord yang ditanyakan itu chord G. Isinya apa saja misalkan. Nah, tinggal lewatin G kan, G, A, B, C, D. Kalau kita mulai dari G, G, A, B, C, D. Artinya G, B, D. Gitu. Berikutnya, nah ini juga ingat-ingat kembali tentang mengiringi lagu Ibu Pertiwi ya, tentang chordnya. Berikutnya saya di semester kemarin menjelasin tentang gitar sedikit ya di akhir ya. Jadi itu harus diingat urutan senar gitar dari 1 sampai 6. Ingat, senar gitar itu dimulai dari bawah. Senar satunya apa, senar 2-nya apa, senar 3-nya apa gitu. Nah, senar yang paling bawahnya itu E, B, G, D, A, E. Kemudian yang ditanyakan berikutnya itu letak jari di fret pada chord tertentu. Misalkan pada chord F itu jarinya mencet yang mana saja gitu. Pada chord G itu mencet yang mana saja. Misalkan di chord G itu jarinya mencet di senar kelima, fret kedua, itu telunjuknya di situ. Kemudian senar ke-6, fret ketiga. Nah, yang terakhir yang di bawah senar ke-1, fret ketiga. Nah, itu untuk chord G. Kalau chord C berarti senar kedua, fret 1, senar ke-4, fret 2, senar ke-5, fret 3. Itu kalau di C. Itu ingat-ingat. Ya, bentuknya saya akan tampilkan di gambar ya, seperti itu.
itu bentuk chord C. Harus bisa menjelaskan ya si chordnya itu ya seperti itu gitu. Bentuknya digambarkan aja dalam bentuk kata-kata. Kemudian oke, ini belajar nomor terakhir ini agak lumayan berat. Pindahkan dari chord C, dari nada dasar C misalkan ke nada dasar G. Ini sebenarnya udah dijelaskan juga, bukan materi baru lagi. Jadi gini, kalau kita mulai do-nya sama dengan C, berarti ya mulainya dari C. C, D, E, F, G, A, B, C gitu. Do-nya C, Re-nya D, Mi-nya E gitu. C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Nah, misalkan ada chord C misalkan. C, E, G kan isinya itu C, E, G. Kalau dimainkan dalam nada dasar do sama dengan G, nah itu jadi apa gitu. Kalau misalkan C itu kan C-nya sebagai do, C-nya kan sebagai do. Sekarang dipindahkan ke do sama dengan G, ya otomatis kita tinggal ganti aja ke G. Itu do-nya kan udah jadi G sekarang. Kalau dari G itu G kan dimulai dari G berurutan A, B, C, D. Chordnya ya tinggal lewatin aja G, B, D seperti itu. Ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, juga kalau nggak salah saya pernah buat juga di website atau di blog saya dulu pernah buat ya materi tentang memindahkan chord, cara memindahkan chord, memindahkan nada dasarnya. Nah, itu saja yang ditanyakan, itu materinya hanya yang terakhir aja kita bahas ya. Jadi coba buka-buka kembali bukunya, atau misalkan yang catatannya kurang lengkap boleh dibuka kembali linknya yang sudah dibagikan. Ada kan, masih ada link-linknya. Itu materi seni musik untuk PAS. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus, karena nilai PAS ini ya pokoknya kalau ada tes itu nilai yang susah dirubah. Kalau misalkan kamu tugas yang kurang, itu gampang. Tugas itu masih bisa berubah. Kalau udah PAS, apalagi PAS-nya online, misalkan langsung ke sekolah nilainya, itu udah nggak bisa dirubah. Jadi hati-hati dengan nilai PAS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.